Ini Museum Pos Indonesia, keberadaannya cukup klasik ya, bagi masyarakat dimanapun anda berada, harus datang ya. Minimal ya kita harus tahu sejarah-sejarah PT Pos Indonesia itu kayak gimana ya. Ini diantaranya ada sebelah sini. Ini untuk tangga menuju museum ya. Ini diantaranya. Ini kesan dan pesan Bapak Menteri Parpostel waktu masih menjabat Pak Ahmad Taher ya. Kesan-kesannya, kami telah melihat museum ini dengan rasa takjub dan bangga ya. Benda pos bersejarah yang demikian langka telah dapat dirawat dan kita dapat diperankan untuk memasyarakatkan kuno. Saya harapkan museum ini dapat dipelihara dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan pecinta filateli pada keluarganya. Menpar Postel ya. Nih, tahun 1983. Nah, ini diantaranya ada menyusuri jejak sejarah pos Indonesia di sini ada. Ya. Terus di sininya bagaimana surat itu disampaikan, ya. Nah, ini ada. Ya. Nah, sekarang kita menuju ke tangga bawah. Ini ada aturannya. Ini diantaranya bisurat ya zaman dulu. Ini ada. Ini peti pos. Peti pos merupakan sarana yang disediakan oleh Pos Indonesia untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa surat pos yang berada di gedung bertingkat. Peti pos tersebut disimpan pada lantai dasar gedung. Untuk kunci-kunci peti pos ya diserahkan kepada para pelanggan yang disesuaikan dengan nomor urut serta lantai di mana pelanggan tersebut tinggal. Nah, kayak gini. Kalau sekarang itu ada yang namanya PO Box ya. Ya. Inilah ini tetap kita harus menjaga ya, peraturan di sini. Mohon tidak merokok ya dalam ruangan. Ini diantaranya peninggalan-peninggalan bisurat. Bisurat merupakan sarana pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memposkan kiriman bisurat. Biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang strategis di pinggir jalan. Sehingga pengirim tidak perlu datang ke kantor pos, cukup memasukkan suratnya ke bisurat terdekat. Kiriman yang dapat diposkan melalui bisurat adalah surat warkat pos, kartu pos, setelah berlebih dahulu dibubuhi perangko. Oke. Sejak pertama kali digunakan tahun 1829 di kantor pos Batavia, bentuk dan ukuran bisurat mengalami perubahan-perubahan bisurat. Pertama, untuk umum disediakan di kantor pos Semarang tahun 1850 dan kantor pos Surabaya tahun 1864. Tahun 1932, perusahaan telah memanfaatkan layanan pos untuk keperluan periklanan, misalnya penggunaan ruang umum di kantor pos atau boleh dikatakan vestibul ya. Tembok dinding kantor pos, kendaraan serta bisurat. Dalam perkembangannya tahun 2002, konsep bisurat sebagai media promosi telah direalisasikan dengan pilot project di beberapa kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Fisik bisurat mengadopsi model Brievenbus zaman Hindia Belanda, namun disesuaikan dengan media perikanan pada ketiga sisinya. Oke. Nah, ini diantaranya. Nah, ini sampul tercatat. Oke. Ini zaman dulu. Ini zaman kerajaan Mojokerto. Ya. Ini adalah ini sang sekata kalau dulu ya. Sebenarnya keren. Ini menggunakan fasilitasnya Mr. Postman itu dulu kayak gini ya, pakai sepeda ontel ya. Kalian boleh mencobanya nanti datang ke museum kantor pos
Ini sepeda-sepeda angkat zaman dulu ya. Nah, kembali lagi di sekitar tahun 92. Terima kasih untuk tidak memotori pakaian koleksi ini. Inilah sejarah-sejarah koleksi filateli. Kantor pemerintahan Desa Sukawening, contohnya kayak gitu kan. Berarti terletak di daerah Kabupaten Ciwidey, daerah tingkat 2 kabupaten. Filateli kan, PKD, pos Ya. keliling desa. Kalau ini nih ada yang namanya kayak gini nih, PKD, pos keliling desa. Ini untuk menjelajahi pelosok-pelosok ya. Di antaranya desa-desa yang nggak terjangkau kayak dulu-dulu kan daerah pegunungan kayak gitu kan. Ini tepatnya dia menjual materai, perangko semua ada di sini. Ini namanya PKD dulu kan, pos keliling desa. Ini pakai Suzuki A100 ya. Contoh-contohnya kayak gini. Pakaian Mister Posennya dulu Masih putih biru. masih putih biru Masih ya. perum pos dan giro. Masih perum pos dan giro. Tuh Ya. koleksi peralatan tuh. Ada suaranya ya. Udah pernah kesini belum? Belum. Tahu ini ya. Inilah Koleksi filateli. koleksi-koleksi yang berada di filateli ya. Nih. Ini koleksi filateli tematik. Jadi kita buat ini berdasarkan tokoh-tokoh, misalnya kayak fotonya Bung Karno, Bung Hatta, terus ini apa Presiden zaman Gus Dur, SBY, terus ini tokoh-tokoh wanita Indonesia. Terus ini ada cerita rakyat. Kita bantu juga pakai properti ya. Ini kain tradisional. Terus ada ini pembatik ya, patung flora dan fauna. Nah, ini juga masih lanjutannya filateli tematik. Terus ada juga kayak ini SAP Rangkul Hari Pertama, waktu Museum Perangko pertama kali diresmikan ya di Taman Mini. Waktu itu diresmikannya oleh Buntin. Ayo lanjut. Oh, ini belum dinyalain ya. Nah, ini foto gedung-gedung pos tempel dulu. Inilah Nah, Kak Isur, bisa nggak? Nih. Ya. Nah, ini koleksi ruang peralatan. ini dulunya koleksi ruang peralatan di zaman dulu ya. Nah, ini diantaranya mesin manual. Mesin manual. Ya. Terus ada proses pembuatan Oke. perangko. Proses pembuatan. Nah, ini zaman dulu prosesnya kayak gini loh. Ini proses pembuatan perangko. Ya. Ini ada di sini tebang-tebang. Ini waktu zaman-zaman dulu banget. Ini ada topi, pet, rencana. Dimanapun kalian berada, ya ini terbuka untuk umum masyarakat, ya mahasiswa mau Gratis. observasi maupun anak-anak sekolah gratis loh, ya. Jadi, foto-foto pimpinan PPT. Diantaranya. Pimpinan Nah. PPT. Ini diantaranya topi atau pet yang digunakan waktu zaman Pak Pos ya, Pos dan Giro masih. Nah, ini pertama dulu bentuknya kayak militer kayak gini, oke, ya. Pos dan Giro ini dari pertama, kedua, ini nih masih logonya klasik banget. Perum pos dan giro. Perum Pos dan Giro masih. Ini koleksinya. Kalian bisa datang ya dimanapun kalian berada. Covid. Oke, berhubung di sini masih tutup. Jadi untuk sementara saya bisa live nanti di YouTube. Bisa dilihat di YouTube dah ya. Nanti saya catat di sini ya YouTube-nya. Mahardika Gmail. Ini diantaranya ini tangplomin. Tangplomin itu gunanya untuk kalau dulu kan segel. Nah, kalau PT Pos sekarang menggunakan dulu kayak gini. Ini segel namanya kan. Orang dulu pasti. Nah, nih kayak ini timahnya kayak gini tuh. Nah, segel dari timah. Ini asli loh timahnya. Nah, oke.
Nanti ini di kalau tang Plombir itu ketahuan di situ ada kodenya. Kalau toh Bandung itu BB ya. Itu ada nomor nomor regisnya. Ya. Cap tanggal. Ini cap timbul kering juga ada di sini. Oke. Cap tanggal roll. Nah, yang ini namanya tang Plombir. Segel. Ini waktu tahun 92 saya pernah ngalamin kayak gini. Gak guys. Buat kalian yang nggak datang, ya mungkin berhubung ini masih pandemi, mudah-mudahan COVID-19 segera pergi dari bumi Nusantara yang tercinta ini. Biar kalian tuh bisa menikmati ya museum, filateli, sejarah-sejarah PT Pos Indonesia tuh adanya di Jalan Cilaki nomor 73. Kalian kalau nggak datang ke sini nyesel loh ya, biar tahu. Oh ini ada. Nah, di antaranya ini yang digunakan PT Pos Indonesia dulu pakai kantong-kantong kayak gini. Ini pos udara, ya kan? Nah, contohnya kayak gini. Ini bahannya dari dektit tuh kuat banget, anti air, anti segalanya, ya kan? Nah, itu ada semua. Ini, nah, ini dari pertama nu, pertama nih seragam nih kayak gini, ya. Nih dari awal tuh, nah ini saya mau pakaian seragam pos tahun 1970 kayak gini, ya kan? Lanjut lagi 1975. Nah, nih keren, ya. Nih 92, 95, ya 95 kayak gini nih. Nah, kalau Ren nih pasti ciri khas sudah pada tahu. Kalau PT Pos Indonesia ciri khasnya baju warnanya oranye. Jepang, India, Belanda. Aku jadi baca tuh. Nah ini timbangan-timbangan ini untuk menimbang kiriman pos surat ya. Kalau toh kalian tuh datang ke kantor pos itu nanti kenapa ditimbang? Biar tahu gramasinya berapa ya, estimasinya berapa gram. Nih kelihatan, ini waktu zaman dulu ya. Nih timbangannya. Timbangan cepat tuh mereknya masih wah dulu banget. Ada yang namanya Toledo, mereknya On, Becker. Oh pokoknya cobain deh, datang ke sini. Ini untuk kalau ini udah pada tahu ya, ini mesin penghitung uang. Kalau dulu kayak gini. Nah, ini pakaian pengantar pos pada zaman Jepang air. Ya. Nah, di antaranya ini tas pengirim surat tuh kalau sekarang boleh dikatakan pakai itu apa ada kantong posnya. Kalau dulu pakai gini. Nah, surat ini pakaian seragam pos tuh digunakan waktu zaman Hindia. Nah, ini ada. Di antaranya nih Hindia waktu zaman Jepang ya. Ini ada semua komplit ya. Museum di sini komplit. Di antaranya ini ya nggak boleh untuk tidak menekan kaca karena ini barang sejarah semua, mohon dijaga. Ini timbangan paket, oh zaman dulu ya timbangan paket. Nah sekarang kita alur karya Sudarmaji. Ini zaman dulu banget ya. Nah, ini kursinya juga mungkin yang punya ini ya tahu lah. Ini Mas Soeharto. Pada masa agresi Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948 ya, Belanda melakukan penyerbuan besar-besaran untuk menghancurkan Republik Indonesia di Jogja. Pada waktu itu Mas Soeharto kepala PTT ya sedang berada di Jogja tanggal 19 Desember 1948.
Malam tentara Belanda mendatangi rumah Mas Soeharto dan keluarga serta menculik Mas Soeharto. Sejak malam tersebut hingga kini jejak maupun jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Ya hilang ya. Ini diantaranya sejarahnya ini. Jadi bagaimanapun juga inilah patung beliau. Ini diantaranya kode pos Indonesia. Ya kalau dulu kan masih gini. Nah, ada ibu kota, provinsi, KPP, semua ada di sini. Nah, itulah sejarah-sejarah. Ini pengantar pos Tempo dulu tahun 1902. Nah, zaman dulu kayak gini ya, Semarang. Ini budayanya masih dipakai ya, tata krama etikanya. Inilah dulu pengantar Pak Pos itu Tempo dulu tahun 1902.